Baik ya, Assalamualaikum, selamat siang buat para fans GP Mania dimanapun Anda berada ya. Saya doakan semua saja di kesempatan siang hari ini kita masih dalam kondisi sehat, dimudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Baik, di kesempatan siang hari ini kita akan mengajak teman-teman semuanya melihat kondisi sirkuit Mandalika, di mana pada siang hari ini ya banyak sekali hal-hal baru yang sedang dilakukan untuk sirkuit Mandalika menyambut balapan MotoGP. Tentunya untuk pemasangan sponsor ya sudah mulai dilakukan teman-teman. Seperti papan sponsor yang berada di tikungan ke-9 menuju ke-10 maupun di area outer maupun inner surface road seperti itu. Ya, sebelum kita melihat aktivitas pada siang hari ini, kita bisa perhatikan di area curb atau di bagian run-off sisi kiri maupun kanan ya, untuk pengecatan sudah rampung teman-teman. Begitu juga untuk sponsor Enduro Pertamina di samping kiri trek, bisa dilihat bersama-sama di trek lurus ya, sudah terpasang tentunya. Begitu juga untuk persiapan menyambut dari event balapan nanti, seperti kelistrikan yang ada di sini terus dicek teman-teman ya, dan sudah sip semuanya untuk menyambut MotoGP nantinya. Ya, kabar gembira bagi para penggemar balap MotoGP teman-teman ya, dipastikan akan semakin meriah dan berkualitas. Wah, jadi hal ini berkat kolaborasi AFIK antara Kementerian BUMN dan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Ya, Menteri BUMN Erick Thohir telah menggandeng Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno untuk bersama-sama meningkatkan promosi dan anggaran ajang balap moto dunia yang akan digelar di sirkuit Mandalika teman-teman. Ya, dengan kerjasama ini ya, kita optimis MotoGP Mandalika 2024 akan semakin menarik ya, semakin menarik minat baik dari dalam maupun luar negeri seperti itu. Ya, di sini kita lanjut untuk melihat kondisi di belakang pedok teman-teman ya. Ramai sekali persiapan yang dilakukan untuk para kru maupun logistik yang sudah berdatangan separuhnya teman-teman. Ya, bisa dilihat di sini untuk kontainer-kontainer yang sudah berada di belakang pedok ya. Proses pemindahan maupun persiapan untuk menyambut dari MotoGP ya. Seperti inilah kondisi di bagian belakang ya, untuk perlengkapan para kru maupun para pembalap seperti ban, oli dan lain-lain ya, yang sudah disiapkan untuk masing-masing garasi atau masing-masing di belakang ini teman-teman. Ya, begitu juga untuk persiapan di beberapa area seperti yang kita lihat. Untuk parkir area sudah mantap semuanya ya. Di area museum di belakang deluxe kelas ini sudah hampir rampung teman-teman, sudah 90% tentunya. Tinggal untuk persiapan saja di beberapa titik supaya siap untuk museum MotoGP ini ya. Perlengkapan juga untuk deluxe kelas, untuk sistem kelistrikannya tentunya sangat dibutuhkan karena di sana serba elektronik ya di bagian dalamnya. Mungkin teman-teman yang sudah membeli tiket VIP Deluxe nanti akan diberikan atau include makan minum ya selama 3 hari tersebut. Ya, begitu juga untuk pemasangan gate pintu masuknya ya di bagian blue gate. Nanti buat teman-teman semuanya yang mau menonton MotoGP, area parkir di sisi sebelah kiri ya, untuk sepeda motor maupun mobil nanti di bagian sebelah belakang ini ya. Jadi teman-teman yang berada di luar Lombok nanti ada bus-bus yang sudah tersedia, yang disediakan oleh MGPA maupun ECDC teman-teman, untuk memperlancar dari gelaran event balapan atau penonton menuju ke Mandalika seperti itu. Ya, untuk shuttle bus teman-teman disiapkan 200 unit oleh pemerintah. Wah, jadi ini sangat bagus sekali tentu. Jadi penyediaan shuttle bus ini di tahun ini akan sedikit berbeda dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2023 lalu ya. Ya, sebelumnya pemerintah menyediakan 5 lokasi shuttle bus, namun tahun ini hanya 2 lokasi saja seperti itu. Ya, lokasi pertama akan menyediakan 150 bus yang akan beroperasi dari kantong parkir timur. Nah, dari Tanjung An ya menuju ke sirkuit Mandalika tentunya seperti itu. Dan lokasi kedua
akan menyediakan 50 bus di X Bandara Silafarang Kota Mataram atau Bandara Zainuddin Abdul Majid ya di Zam di Lombok Tengah teman-teman. Ya, tapi dari bandara menuju sirkuit masih tentatif sifatnya, karena mobilitas penonton itu paling banyak dari Kota Mataram. Namun pastinya nanti kita akan lihat situasinya ya. Apabila dari Kota Mataram yang banyak, nanti kita akan ajukan ke area Kota Mataram tentunya ya, menuju ke sirkuit Mandalika seperti itu. Ya, untuk bus yang disiapkan cukup untuk mengangkut penonton ya. Jadi jumlah tersebut masih bisa ditambah sesuai dengan tiket yang terjual seperti itu. Oke, dan di sini kita lanjut melihat kondisi di sirkuit Mandalika untuk area long lap penalti yang berada di tikungan 3 menuju 4 atau 2 menuju 3 teman-teman, di mana pengecatan di sana sudah dilakukan atau proses coaching di bagian permukaan trek supaya terlihat lebih bagus ya, hitam melekat seperti itu. Ya, dan di sini kita berada di tengah juga, di mana di bagian tengah nanti tentunya fasilitas lainnya saat ini sedang dilakukan, yaitu proses untuk pembuatan dan perakitan tenda tempat UMKM bazar di bagian tengah ini nanti akan ramai sekali. Maka dari itu saat ini material-material yang akan digunakan sudah mulai didatangkan atau ditaruh di bagian tengah teman-teman. Begitu juga untuk pembuatan tenda dan pembuatan untuk rangka panggung ya yang berada di belakang tribun zona A maupun di zona B. Saat ini sedang berlangsung proses untuk perakitannya ya. Baik, di sini kita lanjut untuk melihat kondisi di depan sana teman-teman ya, di mana di area outer service road yang berada di tikungan 10 menuju ke 11 ya, maupun di bagian bawah tulisan Pertamina di inner service road yang ada di depan sana ya, pemasangan untuk papan sponsor sudah dilakukan. Ya, tentunya semakin indah dan semakin cakep teman-teman untuk sirkuit Mandalika. Nah, bisa terlihat jelas di sini juga bahwa sirkuit Mandalika berada di tepi pantai dan keindahannya luar biasa ya. Ya, jadi pemandangan yang sangat amazing tentunya. Oke, kalau kita lihat dari video drone atau kalau kita berada di Bukit 360 ini. Keren. Ya, dan di sini kita melihat pemasangan untuk papan sponsor sudah mulai terlihat seperti di bagian outer surface road yang berada di Laguna. Wah, ini ya. Jadi Laguna ini sudah pasang surut airnya teman-teman. Ketika pasang di siang hari, di sore hari nanti surut seperti itu. Ya, ini untuk papan sponsor Qatar Airways sudah terpasang semuanya, seperti Michelin di depan sana ya, ataupun ada beberapa sponsor juga sudah mulai dipasang di bagian outer maupun inner surface road yang berada di sirkuit Mandalika. Ya, jadi tentunya kita sudah tidak sabar untuk menantikan aksi para pembalap nanti yang akan berjibaku di sirkuit Mandalika teman-teman. Ya, di area-area rumput yang berada di sisi trek semuanya sudah dipotong ya, tinggal untuk penghijauan saja. Jadi teknik kemarin penghijauan dengan cara melapisi lapisan gomet di bagian atasnya dan disiram pakai air, maka sangat indah sekali dan sangat cepat sekali menghijau untuk area rumput. Ya, untuk papan sponsor Michelin yang berada di sini sudah terpasang sepanjang sisi outer surface road yang berada di tikungan 9 atau 10 menuju ke 11 teman-teman. Begitu juga di depan sana ya, di beberapa titik sudah mulai terpasang. Tentunya besok dan lusa semuanya sudah terpasang untuk beberapa sponsor yang ada ya, untuk pendukung dari event balapan MotoGP ini. Ya, tentunya kita akan melihat juga di bagian zona tengah ya, capaian maupun pengerjaan yang sudah dilakukan, maupun di area panggung yang berada di belakang tribun premium grandstand di sana sejauh mana, dan tentunya kita akan terus membagikan video-video terbaru terkait kesiapan sirkuit Mandalika. Ya, di bagian tire barrier untuk kabel-kabel kemarin sudah dipasang semuanya teman-teman. Ya, jadi install semua ya untuk keamanan dan kelancaran dari event balapan. Nanti para marshal sudah bersiap sedia ya di bagian pos masing-masing yang sudah ditentukan di titik masing-masing. Ya, di bagian tengah ini terlihat banyak sekali material-material yang akan diletakkan di beberapa titik nantinya ya. Untuk toilet bentuk portable sudah siap semuanya. Tentunya untuk tahun ini akan ditambahkan supaya pengalaman-pengalaman sebelumnya ketika penonton mau
buang air kecil dan buang air besar, karena memang ratusan ribu orang, jadi kita butuh alat-alat untuk keamanan dan kenyamanan para penonton itu dilebihkan seperti itu ya, seperti bentuk portable toiletnya. Ya, untuk bagian tengahnya bisa dilihat di sini tenda-tenda tempat UMKM Bazar, nanti bisa kita beli makanan, minuman, merchandise dan segalanya di sini, dan panggung spektakuler untuk para artis yang akan menghibur kita nanti sudah terlihat jelas di sini, sudah terpasang dengan rapi ya, tinggal pemasangan alas saja dan untuk atapnya saja seperti itu, maka akan sempurna untuk panggung-panggung yang berada di bagian tengah ini. Jadi juga untuk toilet-toiletnya sudah diletakkan di bagian belakang tersebut teman-teman, dan persiapan juga di track ya, pembersihan track terus dilakukan, dan penulisan di bagian kanopi tribun premium grandstand sudah selesai dikerjakan, tinggal beberapa bagian saja. Ya, pemasangan videotron ya, banyak sekali yang bertanya nanti teman-teman ya, karena itu tinggal hari H atau 1 hari sebelum tentunya sudah dilakukan pemasangan akan cepat sekali. Ya, untuk alat pembersih, mobil pembersih masih terus melakukan pembersihan di bagian pit lane atau di bagian inner outer surface road ya, yang berada di depan pit lane atau pedok. Jadi juga untuk penyiraman terus dilakukan pada siang hari ini. Ya, di sini kita lanjut untuk melihat di tulisan Mandalikanya, seperti sedang pemasangan bendera merah putih di atas premium grandstand atau tribun teman-teman, berkibar dengan indahnya tentu. Jadi juga untuk tulisan di sini sudah selesai dikerjakan, luar biasa. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita ya. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi. Salam anak lombok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.